Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Seandainya saja Yesus mengkhotbahkan khotbah di bukit itu di India pasti akan menjadi Kristen. Ini komentar Mahatma Gandhi untuk mewujudkan betapa dia terpesona membaca khotbah Yesus di bukit. Khotbah ini memang membuat banyak orang kagum. Tapi saudara, kita pun harus mengakui tidak mudah. Tidak mudah bagi kita menjalani kehidupan sesuai dengan pesan Yesus pada khotbah di bukit ini. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena Yesus menuntut setiap orang yang ingin mengikutinya hidup berdasarkan nilai-nilai yang Allah tetapkan. Dan nilai-nilai yang Allah tetapkan itu berbeda, bahkan melampaui nilai-nilai yang ditetapkan manusia. Saudara meneruskan pengajarannya pada khotbah di bukit. Di
ayat 38 Yesus mengutip Keluaran 21 ayat 24 dan 25 dan berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata." Mendengar firman ini atau membaca firman yang demikian, ada kesan bahwa peraturan hukum atau firman itu memang bersifat adil, namun juga sekaligus kejam. Apakah harus kalau orang merusak mata kita, kita membalasnya juga dengan merusak mata orang lain? Kesan adil sekaligus kejam itu akan berbeda jika kita memahami konteks kehidupan umat Allah pada saat mereka menerima firman dan peraturan itu. Pada saat itu, saudara, umat Allah hidup di tengah masyarakat barbar, masyarakat yang hidup tanpa hukum, masyarakat yang hidup tanpa ketertiban, tanpa keadilan, dan hukum yang berlaku di sekitar kehidupan umat Allah adalah hukum rimba. Yang kuat dialah yang menang. Nah, pemberian dan pemberlakuan hukum atau peraturan menjadi begitu penting demi menjaga ketertiban kehidupan sosial umat Allah. Kita bisa membayangkan jikalau peraturan atau Taurat itu tidak diberikan kepada umat Israel di zamannya, pasti kehidupan umat Israel yang adalah umat Allah itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan kalau kita merenungkan, saudara, jiwa hukum Taurat dan berbagai peraturan berdasarkan tradisi imamat itu sesungguhnya baik dan mulia. Menghargai kehidupan, menjaga ketertiban, menghormati wajah kemanusiaan. Saudara, kalau tadi kita baca kitab imamat, di situ kita melihat ada satu keharusan bagi umat Israel pada saat mereka misalnya memanen hasil panen mereka, memungut jelai di musim panen, mereka tidak boleh untuk membawa semua hasil panen mereka, tapi sebagian diminta untuk ditinggalkan agar orang-orang yang membutuhkan makan bisa menikmati berkat dari hasil panen mereka. Itu salah satu peraturan dalam tradisi imamat yang menegaskan bahwa jiwa hukum Taurat dan berbagai peraturan itu sesungguhnya baik dan mulia, sangat menghormati wajah kemanusiaan. Oleh karena itu juga tidak heran ketika Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 menyatakan sikapnya dengan tegas bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi-nabi, namun ia ingin menggenapinya. Pertanyaan kita, mengapa Yesus harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi? Kemudian hari, saudara, orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama yang diwakilkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
ternyata lebih mengutamakan apa yang tertulis atau lebih mengedepankan peraturan dan hukum, tapi mereka mengabaikan jiwa yang mulia dari Taurat dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya Yesus untuk memulihkan, mengembalikan kembali jiwa Taurat yang mulia itu, Yesus banyak mengucapkan pengajaran-pengajaran, dan salah satunya melalui pengajarannya dalam khotbah di bukit. Yesus ingin mengajak bukan saja ahli Taurat dan orang Farisi untuk memulihkan kembali jiwa Taurat yang baik itu, namun juga Yesus mengajak kepada setiap orang yang ingin mengikutnya agar menghargai kehidupan dengan cara menghormati dan menjunjung tinggi wajah kemanusiaan. Karena itu Yesus dengan tegas menolak jalan kekerasan dalam mengatasi berbagai persoalan. Dia menentang dengan tegas cara pembalasan dendam dalam mengatasi konflik hubungan antar manusia. Hukum pembalasan diganti Yesus dengan hukum kasih. Melawan ketidakadilan atau kejahatan dengan cara yang tidak sama dengan apa yang kita terima. Melawan kejahatan dan ketidakadilan dengan kasih, dengan cara Allah. Cara Allah yang lebih mengedepankan kasih di atas segalanya. Bacaan Matius tadi, saudara, mengajak kita untuk memahami ada 5 karakteristik kasih di dalam pengajaran Yesus. Yang pertama, kasih itu diwujudkan melalui cara pandang kita dan sikap kita untuk menghormati dan memperlakukan orang lain sebagai yang setara. Kasih itu menjadi begitu konkret dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak memandang orang lain lebih rendah dibandingkan dengan diri kita. Pada saat kita mau menerima orang lain sebagai yang setara. Tapi sayangnya, saudara, manusia punya kecenderungan untuk menempatkan dirinya lebih tinggi, lebih terhormat, lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Inilah yang membuat seringkali kita tidak bisa menghargai orang lain sebagaimana adanya diri, yang membuat kita seringkali memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang-orang yang memiliki status sosial lebih rendah dari kita. Memandang rendah orang-orang yang tidak sepandai kita.